Mana aku? Ini ya. Aku yang mana ya, Mas?
Selamat sore adik-adik semua. Berkah dalam. Selamat sore, berkah dalam. Puji syukur pada Tuhan yang Maha Pengasih karena setelah menunggu sekian lama, akhirnya penerimaan sakramen penguatan sudah di depan mata. Dan pada sore hari ini, kita akan mengadakan rekoleksi. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya, rekoleksi diadakan berkumpul bersama-sama, tetapi pada tahun ini secara istimewa kita berkumpul di ruang Zoom ini. Pada malam hari ini kita nanti akan mendengarkan sharing atau kesaksian iman dari Ketua Lingkungan dan Yanmas. Tetapi sebelum kita mulai, marilah karena kita 100% Katolik dan 100% Indonesia, kita menggemakan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Marilah kita ambil sikap yang tegak, sikap yang pantas untuk menyanyikan lagu kebangsaan negara kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri,
Nah, Apa ini papat nih? Adik-adik semua, karena pada lagu Indonesia Raya ini tadi belum terdengar sempurna, kita akan mengulang. Lembut mawon sih dengerin. Iya, yang sini. Silakan speakernya bisa di-unmute. Aku itu ya. Nah, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia merdeka, merdeka, anakku, negeriku, aku cinta. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Halo, Mas. Silakan kembali di-mute. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai rekoleksi pada malam hari ini, marilah kita serahkan seluruh hati kita agar dapat terbuka dan menerima materi-materi rekoleksi pada malam hari ini dengan penuh sukacita, sehingga dapat membawa makna bagi kehidupan kita kelak. Kami persilahkan kepada Bapak Rasmono untuk membuka dengan doa. Marilah kita hening sejenak dan kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Yakobus Bantul,
mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat kesehatan, keselamatan, dan kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk mengikuti rekoleksi calon penerimaan sakramen penguatan. Kami mohon ya Tuhan Yesus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, meskipun pelaksanaannya secara virtual. Berilah kami tetap bersemangat dan dapat mengambil makna rekoleksi, sehingga kami dapat semakin dewasa dalam iman. Tuhan Yesus, sertailah kami agar rekoleksi ini dapat berjalan lancar, dan bimbinglah agar kami berani membuat niat baru untuk menjadi utusan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti sekarang dan panjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti rekoleksi. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Rasmono yang telah membuka rekoleksi kelompok 1 pada malam hari ini dengan doa. Adik-adik yang terkasih, perlu dipahami bahwa untuk mengikuti rekoleksi, dimohon untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Dan mohon agar video di-on-kan. Baik, pada malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian iman. Yang pertama adalah dari Ketua Lingkungan, lalu yang kedua adalah dari Yanmas. Mengapa kita perlu mendengarkan kesaksian iman? Karena sebagaimana kita belajar dari Santo Pelindung Gereja kita, Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oleh sebab itu, nanti setelah adik-adik semua menerima sakramen penguatan, tentu tidak begitu saja lalu hidup sebagaimana semula, seperti tidak terjadi apa-apa, tapi harus siap untuk diutus, untuk berbuah di dalam kehidupan, sehingga pada saatnya nanti dapat sungguh-sungguh melayani gereja dan sesama. Nah, untuk itu barangkali saat ini masih samar-samar seperti apa sebetulnya pelayanan yang nanti bisa dilakukan. Nah, dengan adanya sharing pada malam hari ini, tentu saja diharapkan bahwa adik-adik semua akan memiliki gambaran yang lebih jelas bahwa suatu saat nanti adik-adik semua bisa menjadi ketua lingkungan atau menjadi yanmas atau mungkin dapat menjadi inspirasi untuk menjadi pelayan pada bidang-bidang yang lainnya. Baik, marilah kita segera saja berkenalan dengan Bapak Ucok, biasa dikenal demikian, padahal sebetulnya namanya bukan Bapak Ucok loh, yaitu Bapak Yohanes Nugroho, nama yang bagus sekali. Nah, siapakah Bapak Yohanes Nugroho itu dan apa saja yang akan di-sharingkan kepada adik-adik semua? Waktu saya persilahkan kepada Bapak Ucok.
Selamat sore adik-adik calon Krismawan Krismawati yang saya cintai. Berkah dalam. Ya. Kedengeran lancar atau enggak ya ini? Oh, lancar Romo ya. Romo, Bapak Ibu yang saya hormati, panitia calon Krisma yang saya hormati juga, sebenarnya saya itu bingung ini suruh bercerita apa kemarin sama Romo, tapi kayak cerita apa, pengalaman dari ketua lingkungan, pirang tahun, saya juga bingung, tapi saya nanti sedikit mau bercerita dan mengajak apa yang pernah saya lakukan di dalam kehidupan di lingkungan saya. Gitu. Ini umat dari lingkungan Aloysius tempat saya ada berapa ya yang ikut kelompok 1 ini? Enggak kelihatan semuanya ini. Oke, enggak apa-apa. Nanti saya sambil baca ya, karena saya sudah mempersiapkan, tadi suruh bicara apa bingung, makanya saya susun ini karena saya tidak bisa berbicara, hanya bisa menjalankan tugas di dalam kehidupan di lingkungan. Ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi cerita sebagai seorang ketua lingkungan di Paroki Santo Yakobus Klodran Bantul. Perkenalkan, nama saya biasa dipanggil Mas Sucok. Nama saya Yohanes Nugroho. Istri saya 1, anak saya 2. Jadi yang 1 umur 11 tahun, yang 1 baru umur 1 tahun. Ya, sedikit perkenalan dari saya ya. Itu lingkungan saya itu ada di lingkungan Aloysius Sumuran, Palbapang, wilayah Santo Yusuf Palbapang, dan Paroki Santo Yakobus Klodran Bantul. Langsung saja, saya menjadi ketua lingkungan dari tahun 2012, kurang lebih sudah 9 tahun, jadi 3 periode. Ini mungkin nanti pada tahun 2021 ini, mungkin bulan Oktober akan ada kepengurusan baru di lingkungan dan di paroki. Nanti adik-adik calon Krisma bisa mengajukan kakak-kakaknya atau bapak ibunya untuk menjadi pengurus atau menjadi seorang ketua lingkungan. Nanti biar bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masing-masing. Ya. Nah, itu Pak mantan ketua lingkungan Pak Parjan, sehat saya. Ripun Pak, ya sip. Yang saya kenal hanya Pak Parjan ini, dulu teman seangkatan 2 periode. Pak Parjan dah lulus, saya belum lulus. Terima kasih. Adik-adik calon Krisma yang saya cintai, menjadi ketua lingkungan adalah sesuatu yang belum terpikirkan di dalam benak saya sebetulnya. Karena pada saat itu usia saya masih muda sekali, yaitu 29 tahun. Dan saya bingung dulu kok jadi ketua lingkungan ke kepiye. Aku kudu kepiye. Biasanya ketua lingkungan itu kebanyakan orang yang sudah pensiun atau yang sudah matang. Nah, saya sebagai orang muda itu bingung, wah aku kudu kepiye, aku harus bagaimana. Kayak sing tak mong-mong ukeh dari kurang lebih 40-an kakak di tempat saya itu. Jadi saya ya sambil belajar dan terus belajar. Maka sesuatu tanggung jawab yang diberikan kepada saya, kalau kita belajar dan kita mau menjalankan semuanya ini dengan penuh keikhlasan, kegembiraan, dan penuh tanggung jawab, pasti nanti akan dibantu oleh teman-teman,
oleh saudara-saudara, oleh Romo, yang penting nanti Romo sendiri. Ya, begitu saja. Pada saat saya menjadi ketua lingkungan, sebetulnya saya tidak punya pengalaman sama sekali. Tetapi ya karena ini panggilan dan sebuah tanggung jawab yang harus saya emban, ya mau tidak mau harus saya lakukan. Pokoknya semangat, terus berbuat, dan menjadi berkat. Ini saya bingung ngorek-ngorek ini sampai mana gitu. Tadi tak lihat ini tulisan saya dari seminggu yang lalu, saya tuh urek-urek terus. Wah, kayak tak cerita kayak opo begitu saya. Saya ingin menceritakan di dalam lingkungan saya, itu yang menjadi kekuatan saya, walaupun saya masih muda, tetapi kenapa kok mau, dan ya sebetulnya kalau mau itu ya sebenarnya saya nggak mau, tapi karena ini ya nggak ada lagi orangnya, ya gelem ra gelem, ya seperti itu. Pernah terjadi di lingkungan saya itu ada kegiatan sembayangan. Nah, di situ terjadi hujan deras. Itu pengalaman saya. Wah, tidak ada yang berangkat. Yang berangkat hanya sekitar 3 orang. Nah, saya dengan istri saya dan tuan rumah. Nah, saya juga bingung. Waduh, iki biasane wong 20 tekane 30. Kenapa yang hadir hanya 3 orang? Tetapi kita tunggu sekitar setengah jam, mau tidak mau ya nggak ada yang datang. Terus ya kita mulai, ya terus saya kelingan firman Tuhan, barang siapa di situ ada lebih dari 1 orang berkumpul dan berdoa atas namaku, ya Tuhan pasti hadir. Makanya saya hanya berdoa, yo saisane berdoa, yang penting Romo Kawula sembah bekti, dan yang lain, yang penting kita selalu berdoa. Itu menjadi pengalaman iman yang sangat membekas di hati saya. Kenapa? Karena dengan keadaan yang hujan deras, saya sebagai seorang ketulingan mau tidak mau saya harus hadir, saya harus datang. Karena kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab saya. Dan nanti semua ketua lingkungannya nggak hadir, nah nanti kepiye. Nah, itu jadi tantangan-tantangan yang ada di lingkungan. Menjadi seorang ketua lingkungan ya harus kita lalui, walaupun nanti yang datang sembayangan hanya orang sedikit, hanya orang 3, ya lebih banyak sebenarnya lebih senang sekali. Tetapi yang datang hanya sedikit, ya tidak apa-apa. Tetapi di lingkungan saya ada grup lingkungan. Setiap kali dulu sebelum pandemi mau mengadakan sembayangan lingkungan, biasanya setiap malam Jumat, itu di lingkungan saya pasti saya WA di grup itu, saya ajak, mari nanti malam kita berdoa bersama-sama sembayangan lingkungan di salah satu tempat umat secara bergiliran, gitu. Menjadi ketua lingkungan itu nanti kita akan bertemu dengan banyak saudara-saudara, teman di lingkungan, terlebih nanti di gereja, karena di dalam setiap kali kegiatan biasanya ada rapat-rapat atau ada kegiatan yang melibatkan dewan paroki ataupun kegiatan-kegiatan yang memajukan paroki dan pertemuan lingkungan. Nanti pasti kita akan bertemu dengan banyak saudara-saudara kita, Bapak Ibu Ketua Lingkungan dari lingkungan masing-masing yang ada di paroki Bantul ini. Nanti sebelumnya kalau kita tidak kenal, kita akan lebih mengenal. Saya dulu dengan Pak Parjan itu juga tidak kenal, hanya guru ruh Pak Parjan. Lama-lama juga menjadi akrab, menjadi teman, sering ketemu, sering bertemu di rapat, di konco rundong gereja. Itu nanti semakin mendekatkan kita untuk kita saling menyapa,
saling bertukar pikiran, karena dengan nanti kita banyak saudara, banyak teman, kita di mana-mana akan kenal. Kayak ketua lingkungan Aloysius, kayak Geblak, kayak Cepit, nah semuanya itu nanti kita akan saling mengenal karena kita akan sering bertemu. Jadi ketua lingkungan itu nanti banyak saudaranya, banyak yang kenal dengan Bapak Ibu ketua lingkungan yang lain. Sebagai seorang ketua lingkungan, kita juga harus dekat dengan berbagai kalangan. Karena di lingkungan kita masing-masing, terlebih lingkungan saya itu kegiatan sembayangan itu dari yang anak yang masih hinil-hinil, yang pia, yang remaja, mudika, orang tua, simbah-simbah itu semuanya saya ajak. Nah, itu saya biar berkumpul karena wadahnya tempat sembayangan ya itu tadi lingkungan. Karena kalau kita nanti tidak saling ketemu lah, gimana kita mau mengenal saudara kita masing-masing kalau di dalam kehidupan lingkungan kita nanti kita tidak bertemu. Jadi saya mengajak nanti untuk adik-adik calon Krisma itu harus ikut berpartisipasi di lingkungan masing-masing, ikut ambil bagian. Bila mana nanti ada pandemi nanti ini sudah berlalu. Terlebih untuk kegiatan misa online yang sudah berjalan. Nah, mohon nanti adik-adik selalu ikut ambil bagian, berpartisipasi. Sebagai contoh, itu bisa menjadi pengecek suhu di depan, nanti prokes, atau menjadi penunjuk tempat duduk. Nah, itu nanti juga bisa. Atau ambil bagian di liturgi, bisa menjadi bagian kur, Mazmur, lektor. Nah, itu harus berani. Enggak apa-apa, salah rapopo. Saya dulu juga salah rapopo, yang penting gelem. Nah, enggak apa-apa, yang penting gelem dulu. Karena dari kemauan itu nanti akan semakin berlatih dan berlatih, nanti biar mengetes mental kita, keberanian kita untuk ikut ambil bagian di kegiatan-kegiatan misa. Karena di lingkungan kan belum ada kegiatan sembayangan. Kemarin Rosario ada enggak? Kalau tempat saya kemarin hanya seminggu sekali, tapi hanya sedikit. Tapi ada kemarin Romo juga ngendikake itu suruh Rosario online nggih Romo? Dulu tapi kemarin, tapi itu baru berjalan. Biasanya kalau online tempat saya karena banyak yang sepuh-sepuh, sinyalnya juga hilang-hilang ya enggak terjadi. Jadi hanya sembayangan seminggu sekali kemarin. Jadi menjadi seorang ketua lingkungan, saya tekankan lagi, ya harus bisa bergaul dengan berbagai kalangan. Itu yang penting, kita harus menyapa, kita harus ngaruhi, dan mengajak semua umat lingkungan untuk ambil bagian di dalam setiap kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti tadi yang misa offline karena butuh keterlibatan, jadi adik-adik calon Krisma nggak usah takut, tanya aja nanti ke ketua lingkungannya. Soalnya ketua lingkungan juga bingung nanti untuk mencari petugas-petugas untuk tugas liturgi, prokes, sebetulnya banyak yang sepuh-sepuh, tetapi kalau nanti dari adik-adik calon Krisma mau terlibat, mau bertanya ke Bapak Ibu ketua lingkungan dan mengajak teman-teman yang sebaya, nah nanti pasti gayeng karena nanti bisa ikut ambil bagian di setiap kegiatan misa offline. Sebagai ketua lingkungan untuk masa pandemi ini memang yang saya rasakan itu kita harus aktif untuk ngaruh ke saudara-saudara kita yang mau ikut misa offline. Jadi seumpama ada lingkungan saya mau mendapatkan tugas misa offline, biasanya 4 hari, 3 hari
saya pasti ngaruhke, saya pasti mengajak, biasanya lewat grup WhatsApp di lingkungan, ataupun nanti saya sewani, karena banyak Bapak Ibu di tempat saya yang tidak mempunyai HP, tetapi kerinduan untuk ingin ikut misa offline itu besar. Tetapi pada saat didata kadang ya ada yang nggak datang karena berbagai kesibukan, karena jadwalnya sudah ditentukan, jadi tidak bisa milih. Sekarang jadwalnya sudah ditentukan oleh liturgi dari paroki, jadi mau tidak mau jadwalnya ya yang sudah ditentukan itu. Makanya ketua lingkungan sekarang agak ngabseni saudara-saudara kita yang mau ikut misa offline. Kalau dulu enggak misa ketua lingkungan tidak begitu tahu. Biasanya kalau mau ikut misa nanti ketemu di gereja, kalau enggak ya juga tidak tahu. Tapi kalau sekarang kita datang karena di gereja juga kuotanya sekitar 150 orang maksimal. Itu. Atau nanti juga adik-adik juga bisa ikut ambil bagian di dalam kegiatan misdinar, karena bisa membantu Romo, nanti bisa koordinasi dengan Romo, karena sekarang di misa offline juga sudah dimulai lagi dengan 2 misdinar, jadi bisa ikut ambil bagian di kegiatan-kegiatan di misa offline tadi, jadi bisa terlibat, berbuat, dan bisa menjadi berkat. Jadi untuk adik-adik calon Krisma yang saya cintai, suka duka menjadi ketua lingkungan itu kalau dirasakan ya semuanya dijalani dengan ikhlas saja. Jadi dengan semangat dan dengan gembira. Jadi kalau dipikir abot nanti tidak malah repot. Jadi tetap kita harus semangat. Ya sebagai tantangannya saya ingin menceritakan kejadian di tempat saya juga. Ada saudara lingkungan umat saya yang kemarin malah 2 orang, itu ada yang maaf itu meninggal karena kena COVID. Nah, saya sebagai seorang ketua lingkungan ya harus hadir dan harus ikut mendoakan. Kemarin saya hanya berdua itu di rumah sakit PKO Bantul, jadi tidak ada yang mendoakan. Karena di rumah sakit PKO tidak ada yang mendoakan, saya dengan Bapak Prodiakon berdua. Itu sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam saya di PKO Bantul ini mendoakan, tapi di luar ambulan. Nah, setelah kita doakan, karena meninggalnya jam 11, itu langsung dibawa ke pemakaman. Mau tidak mau, ya kita harus hadir di pemakaman, karena sebagai ketua lingkungan ya harus ndongake dengan Bapak Prodiakon, karena itu juga saudara kita. Jadi pemberkatannya juga pemberkatan dengan Prodiakon, karena memang itu protokol kesehatannya seperti itu. Jadi tidak boleh disembayangke di rumah, tetapi langsung dibawa ya keluarga harus ikhlas seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan seperti itu. Kita harus hadir, kita juga tidak pandang bulu. Yang penting kita protokol kesehatan. Kalau ada saudara kita yang seperti itu, ya kita bisa mendoakan dari jauh. Kalau memang perlu, kita ya nggak usah dekat. Yang penting sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Pokoknya ketat seperti itu. Jadi saya mengajak juga untuk adik-adik calon Krisma harus besok setelah menerima penguatan itu juga harus berani menjadi saksi ya, jadi saksi Kristus. Nah, mungkin di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan lingkungan, masyarakat, terlebih di sekolah. Nah, ini karena masih banyak yang sekolah, ya kita harus rajin belajar, kita harus semangat, pantang menyerah.
Nah, yang penting jujur, itu saja. Ya, hasil kalau kita belajar, nanti hasilnya tidak akan mengecewakan, tetapi harus belajar dan kita harus menunjukkan sikap-sikap sportif kita. Kita harus berdoa juga, karena dengan kerja keras kita, dengan tekun berdoa, tekun belajar, maka nanti hasil-hasilnya yang akan baik. Ya. Jadi menjadi ketua lingkungan seperti yang saya lakukan ini harus hadir di dalam setiap kondisi apapun. Ya, biasanya kalau di dalam setiap acara di lingkungan dulu saya sebelum pandemi ini saya juga suruh atur pangandikan, sebenarnya saya juga tidak bisa karena bahasa Jawa saya belepotan, tapi ya mau tidak mau ya ora dibijeke, yang penting atur pambagio dan aturaken sugeng rawuh, ya seperti itu aja. Yang penting karena sebetulnya banyak potensi-potensi dari Bapak Ibu tempat saya yang lebih berkualitas dan lebih bisa itu ya jadi ya belum berani muncul. Nah, jadi saya ya mau tidak mau anak-anak koyong ini ya yang penting siap dan siap, seperti itu. Itu adalah tantangan-tantangan dan pengalaman-pengalaman yang saya hadapi. Sebetulnya banyak, tetapi yang penting apa yang saya lakukan saya ceritakan sedikit. Sebenarnya banyak, nanti kalau saya tulis semuanya mungkin nggak cukup di sini, tetapi saya hanya ingin mengajak untuk adik-adik calon Krisma harus siap dan terlibat, mau berbuat dan bisa menjadi berkat. Itu saja, nanti jadi biar semangat setelah mendapatkan sakramen pengakuan ini, nanti ke depannya ya dengan cara-cara yang masih online daring, ya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Besok kalau ini sudah selesai semuanya, ya kita harus ikut terlibat. Karena tulang punggung gereja ada di pundak panjenengan adik-adik calon Krisma semuanya. Karena penerus-penerus gereja nggih jenengan. Nah, apalagi besok ada yang bisa menjadi Romo, nah, seperti Romo Bundan, top, Marco top misalnya. Ya. Mungkin itu saja sedikit pengalaman, berbagi cerita dan ajakan saya. Dan saya juga mohon maaf bila mana saya dalam kata-kata saya kurang berkenan, ada yang tidak berkenan di hati adik-adik, Bapak Ibu yang mendengarkan Romo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan nanti akan dipandu lagi oleh Bu Rita, dan pokoknya selalu semangat. Semoga Tuhan selalu menjaga kita semua, menjauhkan kita dari segala macam penyakit, kita selalu diberkati, dituntun, dan salam sehat bagi kita semuanya. Terima kasih, berkah dalam. Gitu saja, Bu Rita, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Jadi terima kasih sekali jadi Pak Uco dengan sharingnya yang panjang, lebar, dan bagus sekali. Jadi adik-adik semua ternyata untuk memulai sebuah pelayanan tidak harus hebat dulu, tapi yang penting mau dulu. Nah, terbukti Pak Uco yang memulai pelayanan menjadi ketua lingkungan dari usia 29 dengan begitu banyak dinamika yang harus dilewati, ternyata 9 tahun ini bisa bertahan sebagai seorang ketua lingkungan dan sangat melayani dengan sukacita sebagai ketua lingkungan ini dengan memiliki banyak teman dari berbagai ketua lingkungan yang lain, lalu menjadikan umat itu seperti keluarga sendiri, sehingga di dalam suka duka mereka Pak Uco ini selalu hadir. Nah, semoga adik-adik semua bisa mengambil inspirasi dari sharingnya Pak Uco ini. Nah, sebelum kami membuka untuk pertanyaan, itu di kolom chat ya, di situ ada Google Form yang harus diisi sebagai absensi.
Mohon adik-adik calon sakramen, penerima sakramen penguatan ini untuk mengisi sebagai tanda kehadiran ya. Jadi nanti kami semua katekis pembimbing dapat melihat bahwa adik-adik semua hadir di dalam rekoleksi pada malam hari ini. Nah, kami ucapkan juga terima kasih kepada orang tua dan keluarga yang berkenan untuk mendampingi adik-adik calon penerima sakramen penguatan. Semoga ini juga dapat menambah wawasan dan menjadi pengalaman yang luar biasa, karena mungkin di masa-masa lain kita tidak mengalami masa seperti ini, dan semoga ini kehadiran ini juga menjadi penambah semangat bagi adik-adik calon penerima sakramen penguatan sehingga merasa tidak berjalan sendirian karena ada anggota keluarga yang selalu mendukung dan menemani sehingga semakin mantap untuk nanti setelah menerima sakramen penguatan sungguh-sungguh siap untuk diutus. Nah, apabila ada yang mau mengajukan pertanyaan, silahkan. Ada? Silakan di-unmute. Apabila tidak ada, maka saya yang mungkin akan menyampaikan pertanyaan tambahan nih kepada Pak Ucok. Pak Ucok tentu di dalam keseharian kan bekerja, lalu mengurusi keluarga, membesarkan anak-anak. Bagaimana caranya Pak Ucok bisa membagi waktu sementara harus menyediakan diri bagi semua umat di lingkungan, tapi juga harus melayani keluarga dan juga harus bekerja. Bagaimana supaya semuanya itu bisa berjalan seiring? Ya, terima kasih Bu Rita. Setiap kegiatan lingkungan yang mana bila itu tidak Sabtu atau Minggu, ya, terima kasih Bu Rita. Dan bila mana ada kegiatan lingkungan dan itu biasanya tidak hari Sabtu Minggu, biasanya saya ngebel karena umat di lingkungan saya biasanya kalau saya tidak bisa hadir, saya di tempat saya ada sekretaris. Sekretaris nanti bisa mewakili. Tetapi kalau kegiatannya itu malam, saya pasti bisa datang dan saya ajak keluarga saya semuanya untuk ikut ambil bagian. Biasanya kalau setiap malam Jumat itu saya ajak, ya saya sambil ngomong, ya sambil berdoa. Nah, seperti itu ya, tapi enggak, kalau anak saya ribut ya saya di luar, tetapi untuk mengenalkan iman anak itu saya dari kecil. Anak saya ajak untuk kegiatan doa di lingkungan sebelum masa pandemi ini. Tapi untuk pandemi ini ya tidak doa di rumah. Jadi ya keluarga kalau nanti dari kecil kita ajak nanti akan sungkan, tetapi kalau nanti kita ngajaknya waktu gede ya nanti pasti akan malu. Nah, tidak jarang ketemu, wah ora ono koncone, dan itu juga nanti akan bisa mempengaruhi yang lainnya. Maksudnya nanti kalau ada anak kecil bisa diajak karena di sini nanti akan saling kenal dan di situ akan saling kenal itu nanti menumbuhkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti itu, Bu Rita. Terima kasih. Ya, matur nuwun Pak Ucok. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik, ternyata pengenalan pelayanan itu harus dimulai dari awal. Tapi saya rasa tidak ada terlambatnya seandainya adik-adik calon penerima sakramen penguatan ini selama ini belum. Mari sekarang saatnya. Jadi saatnya untuk bergerak, untuk maju, melibatkan diri di dalam lingkungan. Dan mungkin bisa juga mengajak adik-adiknya. Nah, baik. Saya rasa kita akan masuk pada... Oh ya, ada yang mau bertanya? Silakan.
Silakan yang mau bertanya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, karena waktu kita nanti akan sampai pukul 19.30, maka kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu sharing atau kesaksian dari Ibu Maria Layung Sari yang merupakan ketua Yanmas dari Paroki Santo Yakobus Bantul. Adik-adik yang terkasih, Gereja Katolik selalu berlandaskan kepada kasih, dan wajah kasih tersebut dapat kita lihat dari pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Yanmas ini. Nah, mari kita dengar bersama-sama sharing ini, supaya setelah kita mendengarkan dari Pak Ucok tadi di dalam pelayanan sebagai ketua lingkungan, kita juga dapat belajar bagaimana toh kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu. Jadi marilah kita bersama-sama mendengarkan sharing dari Ibu Maria Layung Sari. Saya ingatkan kembali, jangan lupa mengisi absensi. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bu Rita atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bu Rita atas waktu yang diberikan kepada kami. Romo, Bapak Ibu yang kami hormati, pada sore hari ini saya diminta untuk sharing pengalaman terkait pelayanan kami di bidang pelayanan kemasyarakatan paroki. Saya lihat di sini ada beberapa teman bidang yang ikut mendampingi putra-putrinya. Ada Bu Kori, ada volunteer kami yang terkasih Pak Parjan dan juga Pak Gito. Saya lihat sekilas ada di sana. Mungkin saya akan bercerita sejak kapan saya bergabung di bidang pelayanan kemasyarakatan ini. Saya mulai melayani dari awal dua periode yang lalu sebenarnya. Saya masuk ke bidang Yanmas pada waktu itu bersama dengan Bu Kori yang saat ini lenggah di sana. Kemudian ada beberapa teman yang membantu kami. Pada awalnya saya bergabung di bidang Yanmas, saya sama sekali tidak mengetahui apa itu Yanmas, kemudian ketugasannya seperti apa, harus bagaimana, karena pengalaman bergabung dengan Yanmas adalah pengalaman kami yang pertama, pengalaman saya yang pertama, seperti itu. Sebelumnya saya membantu Mas Yoyo di bidang liturgi, seperti itu. Kalau ditanya kenapa saya mau bergabung di bidang ini, ya kan? Di kantor sudah banyak kerjaan, di rumah saya sebagai ibu, seorang ibu juga harus mengurusi keluarga, anak-anak. Kira-kira apa yang membuat saya mau gitu? Apa yang membuat saya tertarik? Kalau ditanya awal masuk semangat tidak gitu kan? Saya jawab, saya tidak tahu, saya ngeblank, sama sekali tidak ada gambaran adik-adik. Sama sekali tidak ada gambaran. Dan pada waktu itu, pendahulu kami pun tidak memberikan semacam bekal yang cukup bagi kami untuk memulai pelayanan. Sehingga saya matur bahwa pada dua periode yang lalu,
kami benar-benar memulainya dari nol. Seperti itu. Kemudian kami coba tanya-tanya di paroki di sekitar kita. Ada paroki Ganjuran yang waktu itu menawarkan untuk membantu kami membuat pedoman terkait pelayanan kemasyarakatan di paroki Santo Yakobus Bantul. Kemudian dengan berjalannya waktu, satu dengan yang lain dalam bidang Yanmas mulai menemukan alur. Oh, ternyata Yanmas tuh seperti ini. Yanmas adalah muka gereja, di mana pelayanan karitatif memang diutamakan, terlebih untuk melayani umat yang termasuk kategori KLMTD. Adik-adik ada yang tahu KLMTD kepanjangannya apa? Yang tahu boleh angkat tangan? Kecuali Bu Kori. Daripada ngantuk di sana, boleh angkat tangan siapa yang tahu KLMTD? Halo? Cuma senyumnya aja yang kelihatan di layar ya. Jadi untuk umat yang kategori kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Seperti itu. Jadi menurut saya, Yanmas adalah sebuah bidang yang memiliki tugas pelayanan yang paling pokok di dalam suatu paroki. Di mana kami harus melayani umat yang benar-benar membutuhkan sapaan gereja, baik itu diminta ataupun tidak, seperti itu. Sapaan itu seperti apa? Mungkin kami bisa sharing di sini bahwa kegiatan Yanmas terbagi dari beberapa jenis ya, mulai dari kesehatan seperti itu, kemudian pendidikan, kemudian pengembangan sosial ekonomi umat, kemudian ada hubungan antar agama, antar kepercayaan, kemudian ada kerasulan kemasyarakatan, dan juga lingkungan hidup. Jadi semua yang terkait dengan hal-hal tersebut, dan itu menyangkut KLMTD ataupun kepedulian terhadap beberapa kejadian di sekitar kita, maka Yanmas tanpa diminta akan turut mendukung atau membantu, memberikan bantuan seturut kemampuan gereja kita. Kalau ditanya keutamaan apa yang menjadi fokus atau arah Yanmas, sebenarnya adalah karya-karya karitatif, dalam artian bahwa karya itu sekecil apapun dapat bermanfaat, dapat dirasakan oleh umat yang membutuhkan, dimanapun dan kapanpun juga. Jadi kami tidak mempunyai jam kerja seperti mungkin kantor sekretariat atau kantor-kantor yang lain. Jika ada umat yang membutuhkan, maka 24 jam HP kami akan on, seperti itu. Jadi ada yang menghubungi kami jam 11 malam. Ada yang konsultasi bahkan jam 12 malam, seperti itu. Jadi untuk pelayanan memang tidak ada batasan waktu. Dan tentu itu saja membutuhkan kelonggaran hati bagi anggota bidang ini. Dan saya sangat merasa beruntung memiliki rekan-rekan kerja yang di dalam bidang yang sangat low profile, yang sangat ringan hati, ringan tangan,
dengan segera ketika pada waktu saya membutuhkan mereka, mereka kerso untuk bergabung, meluangkan waktu untuk pelayanan ini. Karena apa? Pelayanan ini tidak berbayar, karena pelayanan ini adalah pelayanan gereja. Bahkan bayaran kami bukan hal-hal yang baik-baik saja terkadang. Bahkan ada komplain, ada segala macam, itu juga merupakan bayaran untuk kami. Tetapi itu tidak jadi masalah bagi kami dan rekan-rekan di bidang pelayanan kemasyarakatan. Karena kami melayani dan yang kami pandang adalah Tuhan kita. Jadi kita melayani umat, maka kita juga seperti melayani Tuhan kita sendiri, seperti itu. Dukungan apa dari keluarga yang kita punya? Tentu saja keluarga akan menjadi faktor pendukung yang utama. Kenapa? Karena seringkali kita pergi keluar rumah dan itu tidak dapat dihitung dengan jam. Misal kalau orang kerja enak 7 jam kerja kemudian pulang ke rumah. Tetapi kami tidak seperti itu. Pada saat kami sudah selesai dengan pekerjaan kantor, pada saat kami sudah selesai dengan pekerjaan rumah, jika gereja membutuhkan, maka kami juga harus siap untuk hadir di gereja dan melakukan pelayanan. Sehingga jika keluarga kami tidak memberikan dukungan penuh bagi pelayanan kami, bagi karya-karya kami, tentu hal itu tidak akan terlaksana. Kemudian sebagai seorang pribadi Katolik yang terlibat di Yanmas, seperti yang saya bicarakan tadi, bahwa saya sangat dengan berjalannya waktu saya mulai mengenal pola pelayanan, mengenal teman-teman kami di pelayanan satu demi satu. Oh, bapak ini seperti ini stylenya, oh ibu ini seperti ini stylenya. Kemudian saling memahami, saling mendukung, maka pelayanan seberat apapun akan menjadi terasa ringan. Dan teman-teman di bidang Yanmas ini sangat-sangat semangat pelayanannya sangat tinggi, sehingga saya tidak akan pernah kesulitan ketika contoh kasus adalah pandemi ini. Pada saat beberapa bidang lockdown, Yanmas tidak bisa lockdown. Malah Yanmas harus keluar dari rumah untuk segera melakukan beberapa hal. Diawali dengan tahun 2020 ya, bulan April, Mei, kita coba melihat apa yang dibutuhkan umat saat itu. Di lain kefikepan juga memohon untuk adanya gerakan di paroki-paroki sehingga pandemi di awal-awal bisa sedikit ada respon dari gereja untuk menyapa umat. Di awal kami membagikan paket kesehatan seperti itu, ada masker, ada hand sanitizer seperti itu. Kemudian tahap kedua kami coba melihat apakah pandemi ini berimbas kepada keluarga-keluarga dalam tanda kutip tadi KLMTD. Ternyata iya. Umat kita yang bergerak dalam UMKM sangat-sangat merasakan imbas dari pandemi ini. Ada yang jualan soto kemudian tutup, ada yang kesulitan untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, ada yang sakit tidak bisa berobat karena bapaknya tidak bekerja lagi, ada pengurangan tenaga kerja di suatu tempat sehingga mereka menjadi pengangguran. Maka untuk itu Yanmas bergerak di situ. Kita coba pendataan, kita bekerja sama dengan para ketua lingkungan, sehingga kami mendapat data keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan, keluarga-keluarga yang membutuhkan sapaan kita. Meskipun
bantuan yang diberikan gereja tidak serta-merta menyelesaikan masalah mereka, tetapi minimal ada suatu respon dari gereja yang meneguhkan umat. Dan umat sangat-sangat merasa disapa, digatekke. Sehingga pada waktu pandemi beberapa hal sudah kita lakukan untuk mendampingi umat, terutama umat yang membutuhkan bantuan ataupun pendampingan. Kemudian secara rohani, tentu saja apa yang kita lakukan, meskipun tidak dilihat banyak orang, tidak ada orang yang tahu Yan Mas itu kerjaannya apa sih gitu kan? Yan Mas tuh bisa apa sih gitu kan? Terus yang bisa diberikan tuh apa? Tetapi bagi kami setiap pelayanan yang kami lakukan, sekecil apapun, itu membawa sukacita dalam hati kami. Senang rasanya kalau lihat umat bilang, terima kasih Ibu, terima kasih Bapak, sudah ngaruh ke kami. Itu sudah sangat cukup bagi kami. Itu adalah bayaran buat kami. Sukacita yang penuh kami dapat dari wajah-wajah umat yang merasa bahagia disapa oleh gereja. Kemudian kami di dalam bidang Yanmas, ada beberapa timja tadi, kita bergerak bersama-sama. Jadi pada waktu satu timja mendapatkan pekerjaan seperti itu atau mempunyai gawe seperti itu, maka 5 timja yang lain akan bergabung di situ dan kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan program itu, program timja, salah satu timja itu, sehingga di bidang Yanmas tidak ada istilah kamu kerja sendiri, tidak ada. Kita benar-benar harus satu tim, kita saling dukung, kita dan kita harus solid. Karena jika tidak demikian, maka kalau adik-adik tahu, Yanmas yang aktif itu berapa orang? Bu Kori mungkin di sana tersenyum. Melayani satu paroki ini, kami maksimal itu hanya 10 orang. Rapat-rapat yang kami adakan didatangi oleh berapa orang adik-adik? 4-5 orang. Itu harus melayani seluruh paroki. Jadi, semisal ada kemudian dengan di periode kedua ini, Ibu mencoba menggandeng OMK. Pada waktu kemarin ketahanan pangan, kami membagikan pupuk dan bibit tumbuhan, OMK kami ajak. Maka bertambahlah tenaga dari bidang pelayanan kemasyarakatan ini. Sehingga terus bergulir kami memandang bahwa mereka juga enjoy membantu kami. Sampai kemarin yang terakhir adalah pembuatan paket balita sehat. OMK juga terlibat. Itu sungguh luar biasa. Karena kalau adik-adik tahu, anggota bidang Yanmas itu nyun sewu, umurnya itu 40 tahun ke atas. Bahkan banyak yang sepuh-sepuh seperti itu. Dalam kondisi seperti itu harus pelayanan, tetapi mereka tetap semangat. Kalian yang masih umurnya berapa mungkin? 15, Bu Rita? Ya, 15 tahun seperti itu. Jangan mau kalah sama bapak-bapak, ibu-ibu, simbah. Ada simbah loh yang di bidang pelayanan kemasyarakatan, ya. Jadi yang masih satu lagi ada timja Pangrukti Loyo. Jadi itu adalah pelayanan untuk umat kita yang baru berduka cita. Pangrukti Loyo itu ada Bapak Karno, ada Bapak Marsono. Itu juga usianya sudah sepuh. Seperti itu. Jadi umur tidak akan pernah membatasi pelayanan kita. Jadi, kalau kita sukacita di sana, kita merasa happy di sana,
kita mampu membagikan aura positif kepada semua orang, maka yang tadinya berat, yang tadinya koyoke nggak mungkin akan bisa terlaksana, akan bisa kita lakukan dengan ringan seperti itu. Kalau ditanya tentang pembagian waktu, tadi saya sudah matur karena keluarga mendukung meski kadang harus absen foto ya Bu Kori. Mendukung tapi kita harus absen foto, dalam artian kita dokumentasikan kegiatan kita, kirim ke orang rumah. Inilah kegiatanku. Ada yang mau bantu, silahkan datang, seperti itu. Jadi pernah suatu ketika ibu bersama dengan anak ibu yang paling besar, ibu anaknya 3. Ibu anaknya 3, yang paling gede udah kuliah, yang kecil umur 7 tahun. Karena dia sudah masuk OMK, ibu ajak untuk pelayanan seperti itu. Kemudian ibu dapat WA dari rumah. Pulangnya jam berapa, Mah? Gitu. Suaminya ibu tanya gitu. Ibu fotolah itu. Terus, pekerjaan belum selesai, Pak. Aku bilang gitu kan. Papa mau ke sini bantu. Akhirnya satu rumah datang semua ke gereja. Karena kadang karena pekerjaan kita tidak terlihat, sehingga orang rumah tuh bertanya-tanya sampai jam 11 malam tuh ngapain di gereja gitu kan. Sregep temen gitu kan. Padahal di parkiran sana kami baru packing pupuk menjadi beberapa kilo untuk dibagikan besok pagi untuk umat. Dan itu umat tidak pernah lihat bahwa prepare untuk segala sesuatu kegiatan itu segitunya seperti itu. Tetapi tidak mengapa, tidak menjadi masalah. Jadi ada waktu untuk pekerjaan di kantor, ada waktu untuk di rumah keluarga, meskipun pasti akan banyak tersita. Kemudian ada waktu untuk melayani Tuhan. Jangan takut, karena yang punya waktu itu Tuhan, bukan kita. Seperti itu kan. Kemudian untuk penutup, ada kalimat kunci yang Ibu boleh bagi. Bahwa ini mengutip punyanya Romo Bondan. Semangat untuk diutus, belajar untuk diutus, karena jika Tuhan mengutus, maka Tuhan pula yang akan mengurus kita. Dan yakin saja bahwa dalam setiap pelayanan, Tuhan pasti akan penuhkan kita dalam sukacitanya. Dan Ibu sangat mempercayai itu. Sehingga meskipun Ibu badannya capek, sampai rumah nggak punya tenaga lagi, tapi Ibu senang. Maka Ibu akan mengulanginya besok paginya, dan besok paginya lagi, dan besok paginya lagi. Seperti itu. Ibu akan sharing beberapa foto kegiatan kami. Bisa Bu Rita minta tolong di-share? Adik-adik bisa lihat seperti apa kegiatan bidang pelayanan kemasyarakatan. Sangat menyenangkan. Capek tapi menyenangkan. Pernah merasakan seperti itu enggak? Kalau main game nggak pernah capek ya Mas ya? Mas siapa ini ya? Benedictus Novena. N. Kelihatan dari sini ya. Seperti itu. Jadi kalau ngegame nggak pernah capek. Tapi kalau pelayanan, ini ikut Zoom capek enggak? Apa takut karena ditungguin Ibu? Ada Mbak Cecilia Chris, ada Mbak Rita videonya di on kan, nggak bisa lihat mukanya. Ada Mbak Felicita, Pak Parjan sama Pak Parjan Junior, Benedictus, Ibu Teresia, ini mah asmane Ibu ya, yang adik nggak ada namanya. Ada Pak Gito dan putrani pun, cewek. Ada Bu Kori dan Mas Danis, Mbak Angelika Alda. Bisa? Download dulu. Sebentar ya, baru di-downloadkan Mas Yoyo.
Sebentar. Oh. Sebentar, sabar dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu apa ada snacknya enggak itu di rumah masing-masing ya? Ibu-ibu telo, teh panas, nas gitu. Malah kayak warung deh. Enggak rekoleksi. Enggak apa-apa, rekoleksi serasa di rumah sendiri. Emang di rumah sendiri ya, Bu ya? Jai. Bentar. Pak Gito sharing jahenya dong. Jahenya enggak nyampe ke paroki Pak Gito. Oke, ini Bu Rita baru coba sharing screen. Sabar ya. Mungkin yang ini dilewati aja Bu, langsung ke foto-fotonya aja. Anak-anak sekarang kan suka gambar. Kalau tulisan jelek. Lanjut aja, nggak apa-apa. Dari sini nggak bisa ya? Oke. Bisa? Oke. Oh iya. Oke, ini kegiatan pengembangan sosial ekonomi. Ada pendampingan UMKM dan juga ada basar. Ini sebelum pandemi. Kalau di pandemi belum diadakan lagi kegiatan semacam ini karena pengumpulan massa tidak diperkenankan. Lanjut Ibu. Ini adalah penyerahan dana peralenan paroki ke umat yang sedang berduka. Kita sowan ke rumah umat untuk menyampaikannya. Lanjut. Ini selain bergerak dalam penyaluran dana sosial paroki, kami juga seringkali mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, dari BNI pada waktu itu. Kita menyampaikan paket sembako untuk ke beberapa kelompok komunitas di masyarakat, di umat. Lanjut. Ini adalah bersama FMKI, waktu itu Romo Paul masih lenggah di paroki kita. Kita silaturahim kepada pemuka agama. Ini di rumah Bapak pengurus PP Muhammadiyah Bantul. Ini adalah Timja Hubungan Antar Kepercayaan dan Agama. Lanjut. Nah, ini yang tengah bukan penghuni rutan ya, karena rambutnya habis dipangkas Romo Paul. Ini kita ada kegiatan siraman rohani di Rutan Bantul. Ini adalah program dari Timja Keramas bekerja sama dengan Depak Bantul, Departemen Agama Bantul. Kemudian ada juga pendampingan rohani orang sakit. Menika Pak Raten berkunjung dan mendampingi di rumah sakit Panembahan, yang sering adalah Panembahan. Lanjut.
Ini adalah pembagian pada waktu Hari Pangan Sedunia. Ini Timja Lingkungan Hidup, bantuan ojol. Kita keliling, kita bagikan makanan tradisional. Jadi bukan paket sembako, tetapi makanan tradisional. Semua orang yang kami temui di jalan, kami datangi, kami berikan bantuan itu. Lanjut. Masih lanjut. Bersama Romo Bondan, kita keliling. Kemudian ini adalah bantuan benih dan pupuk, masih terkait dengan ketahanan pangan masa pandemi. Lanjut. Ini masih tadi, lanjut. Ini adalah bantuan untuk pendidik, bantuan guru Katolik. Ada beberapa sekolah yang kami caosi bantuan. Bukan beberapa, semua sekolah Katolik yang ada di wilayah paroki Lodran Bantul. Lanjut, Ibu. Ini yang kemarin terakhir ada paket gizi balita sehat. Ini selain dari dana sosial paroki, tetapi juga ada donatur yang memberikan kepada kami dan kami kelola bersama. Dan sungguh luar biasa karena umat sangat tergerak ketika kami dan juga Romo Bondan share untuk penawaran pembuatan paket ini. Dan jumlahnya cukup banyak. Lanjut. Ini adalah aksi donor darah yang terakhir kami lakukan beberapa tahun sebelum pandemi, karena pandemi tidak memungkinkan. Sehingga secara pribadi beberapa umat kemudian datang ke PMI Bantul. Pada awalnya PMI Bantul yang datang ke paroki untuk melayani. Tapi karena terkait kondisi pandemi maka hal itu diubah. Lanjut. Ini adalah semangat kami. Semoga jadi semangat adik-adik semuanya. Tidak hanya duduk di rumah diam, tetapi setelah menerima sakramen penguatan besok melalui Monsinyur, semoga semangat-semangat untuk diutus, semangat untuk mau diutus dan melayani akan tumbuh dari adik-adik semuanya. Sehingga paroki ini akan semakin hidup, semakin banyak umat yang dilayani, dan wajah gereja menjadi lebih berseri. Oke, sekian dulu dari Ibu. Semoga tidak membosankan. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Rita. Terima kasih. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih sekali Ibu Maria Layung Sari yang sharingnya sungguh luar biasa. Jadi begitulah adik-adik wajah kasih gereja kita yang tercinta ini, Gereja Santo Yakobus Bantul, ternyata kegiatan pelayanannya banyak sekali. Dan seperti tadi sudah kita dengarkan bahwa ternyata Yanmas itu sebagian besar yang melayani itu usia senior. Padahal perlu ruang gerak yang cepat dan dinamis. Oleh sebab itu, apabila adik-adik nanti setelah menerima sakramen penguatan dan siap untuk diutus, mari kita bersama-sama menjadi relawannya Yanmas supaya dapat membantu, entah itu packing-packing, bagi-bagi, menyalurkan, dan sebagainya. Dan tentu Ibu Maria Layung Sari akan sangat terima kehadiran adik-adik semua di dalam satu pelayanan ini. Apakah kira-kira ada pertanyaan yang disampaikan? Silakan. Sudah jelas semua mungkin. Sudah jelas semua mungkin ya. Iya. Sudah gamblang sekali tadi yang disampaikan, panjang lebar tinggi luas ya pokoknya sudah jelas banget gitu. Nah karena sudah jelas berarti tidak ada alasan lagi ya nanti bagi adik-adik semua untuk
tidak tahu melayani apa karena pelayanan itu ada banyak kesempatan. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Ibu Maria Layungsari, kalau kita sudah mau untuk diutus, pasti Tuhan sendiri yang nanti akan memperlengkapi kita. Jadi seperti Pak Ucok tadi sampaikan juga, awalnya tidak tahu apa-apa, tapi modalnya adalah mau, dan kalau mau itu pasti maju. Nah, itulah sebabnya mari adik-adik semua, kiranya rekoleksi pada malam hari ini sungguh membawa makna, dan Bapak Ibu yang menemani adik-adik semua kiranya dapat kembali menyalakan api yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ucok dan Ibu Maria Layung, sehingga adik-adik ini semakin bersemangat untuk melayani dan percaya bahwa apabila mau pasti selalu ada jalan untuk maju. Nah, saya ingatkan kembali bagi yang belum mengisi absensi, silahkan segera mengisi, karena nanti apabila meeting ini sudah ditutup maka tidak akan dapat mengisi absensi lagi. Baik, apakah sekiranya masih ada yang mau mengajukan pertanyaan? Tidak ada? Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30 dan dirasa cukup, akan tetapi apabila nanti adik-adik masih ingin memiliki pertanyaan-pertanyaan atau sudah timbul keinginan untuk melayani dan ingin bagaimana ya saya harus mewujudkan keinginan atau semangat saya ini, silahkan menghubungi Pak Ucok atau Ibu Maria Layungsari yang nanti akan memberikan arahan lebih lanjut, oh kalian ke sini. Atau bisa juga dengan ketua lingkungan masing-masing. Nah, mungkin sebelum pelayanan yang lebih besar, mari kita mulai dengan pelayanan di dalam keluarga, mengasihi di dalam sungguh hadir dan dapat dibaca pada wajah adik-adik semua. Baik, marilah kita bersama-sama mengakhiri rekoleksi pada, jangan lupa nanti pada hari Jumat adalah ibadat tobat. Kepada Ibu Cecilia Susi, kami persilahkan untuk menutup rekoleksi pada malam hari ini dengan doa. Terima kasih Mbak Rita untuk waktunya. Paduka Rama, Pak Ibu dan adik-adik semua, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa bersama Bunda Maria, para malaikat, orang kudus dan segenap isi surgawi, kami menyampaikan kepadamu segala hormat dan pujian, segala suka dan duka, segala doa dan kerja sepanjang hari ini. Kupersatukan semuanya ini dengan korban Yesus Kristus Putramu di kayu salib. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan malam hari ini, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu, terutama pendampingan-Mu selama rekoleksi online untuk persiapan anak-anak kami untuk penerimaan sakramen penguatan. Sudilah kiranya Bapa mendampingi anak-anak kami dalam situasi apapun, supaya anak-anak kami semakin Kau mampukan dalam segala hal. Berkatilah semua yang terlibat dalam acara ini. Semoga senantiasa Kau kuatkan.
Semua ini kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon berkat Pater Korong. Mari kita siapkan hati menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua, para narasumber rekoleksi, Bapak Nugroho dan Bu Maria, dan yang memoderatori, Bu Rita, dan juga para fasilitator, Mas Yoyo, dan juga para calon penerima sakramen penguatan, Ibu Bapak yang mendampingi rekoleksi malam hari ini, semuanya mendapatkan mutiara-mutiara hidup lewat kesaksian Ibu Maria dan juga Bapak Nugroho, terlebih dengan dimoderatori Ibu Rita. Tuhan menemani kita, menyempurnakan apa yang kita terima, memberikan kita kesehatan dan keselamatan, dan terlebih hati para calon penerima sakramen penguatan semakin diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang siap diutus. Tuhan akan menemani, bahkan mengurus hidup kita. Tuhan menyempurnakan berkat-Nya dengan kuasa-Nya yang melimpah untuk kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Berkah dalam Roh. Terima kasih kepada Romo Bondan. Terima kasih kepada narasumber Bapak Yohanes Nugroho dan Ibu Maria Layongsari. Terima kasih juga kepada Pak Yoyo yang sudah bekerja di balik layar dengan luar biasa. Pada Bapak Rasmono dan Ibu Sisilia Susi yang sudah memimpin doa. Dan teristimewa kepada adik-adik calon penerima sakramen penguatan. Juga kepada Bapak Ibu yang mendampingi adik-adik calon sakramen penguatan. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan dan semua apa yang telah kita dengarkan, apa yang kita lihat dapat menjadi makna di dalam kehidupan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan. Tuhan melimpahkan berkat atas kita semua. Selamat malam, berkah dalam. Berkah dalam.